Maria, pada sore hari ini kita mempersembahkan serangkaian doa-doa kami atau permohonan doa-doa kami bersama dengan Bunda Maria. Semoga sore hari ini apa yang kita mohonkan, apa yang kita panjatkan bersama dengan Bunda Maria dapat berkenan di hadapan Allah dengan melalui perantaran putranya Yesus Kristus. Pada sore hari ini adapun intensi doa yang kami panjatkan bersama dengan Bunda Maria, yaitu kami mohon rahmat kerahiman Tuhan serta pertolongan Bunda Maria bagi mereka yang sedang sakit, menderita, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit saat ini. Dan intensi doa wujud yang kedua, mohon rahmat kerahiman bagi jiwa-jiwa yang ada di api penyucian saat ini, teristimewa bagi anggota keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga kelak mereka dapat berbahagia di surga. Dan intensi doa yang ketiga yaitu kita mohon rahmat Allah untuk intensi kita masing-masing. Marilah kita hening sejenak. Amin. Nah, itulah intensi doa yang kita panjatkan pada sore hari ini bersama dengan Bunda Maria. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita membuka doa rosario kita di bulan Oktober ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Ia turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Pada sore hari ini kita ambil peristiwa gembira. Peristiwa gembira yang pertama, Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah Tuhan Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kedua, Bunda Maria mengunjungi saudarinya Elisabet. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga, Tuhan Yesus dilahirkan di Betlehem. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus di penjaan Ria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang keempat, Tuhan Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kelima, Tuhan Yesus diketemukan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat malam saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai perayaan Ekaristi Kudus kita pada malam hari ini dengan menyanyikan Mada Bakti 172. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja memasuki hari Minggu biasa yang ke-27 di tahun B. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan sebagai umat Allah menjadi mempelai Kristus yang senantiasa mau keluar dari diri kita untuk menyambut kasih dan cinta Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai kita, menciptakan kita dan memberikan kuasa segala-galanya kepada kita. Maka kita pun sebagai mempelainya harus keluar dari diri kita untuk mempercayakan diri kita sepenuhnya kepadanya, yang digambarkan dalam hubungan suami istri, utamanya dalam bacaan pertama dan bacaan Injil. Supaya hal itu terjadi, maka kita harus mengosongkan diri seperti yang akan kita dengarkan dalam bacaan kedua. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sejauh mana kita mau keluar dari diri kita dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, mengosongkan diri kita untuk senantiasa diisi oleh rahmat dan berkat Tuhan. Mari dapatnya kita hening dari hal ini dan mohon pengampunannya, karena seringkali kita jalan sesuai dengan alam pikiran kita, bahkan mau dan ingin untuk mengklaim bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang kita miliki, sehingga seringkali Tuhan kita lupakan dalam kehidupan ini. Seraya mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan, kita membawa dalam doa-doa kita tentunya mereka yang minta doa dari kita, utamanya yang kita intensikan pada kesempatan ini, bersyukur atas rahmat ulang tahun bagi saudara-saudari kita, utamanya saudari kita Anita yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, juga Pastor Erikson se-ICM, dan mungkin masih ada yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Kita bawa dalam doa-doa kita. Kita juga senantiasa bersyukur atas pendampingan dan berkat Tuhan yang boleh dialami oleh saudara-saudari kita yang sakit dan boleh semakin pulih dari penyakitnya, utamanya saudari kita
Ibu Eni Fang Fang, sehingga dia semakin merasakan pemulihan dari penyakitnya. Dan tentu kita tetap berdoa bagi saudara-saudara kita yang masih sementara dirawat di rumah sakit ataupun yang sementara dirawat di rumah. Moga-moga dengan kuasa Tuhan mereka suatu saat sungguh pulih dari penyakitnya, serta memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului. Utamanya kita mendoakan Hengki Gohari yang telah 2 tahun dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga, dari antara kita umatnya. Mari kita hening sejenak. Mari supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, kita membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus,
marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menciptakan manusia dan alam semesta dengan cinta kasih-Mu. Singkirkanlah ketegaran dan kesombongan kami, agar benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanamkan dalam hati kami dapat berkembang dan berubah. Syukur atas rahmat-Mu yang selalu kulimpahkan kepada kami sampai pada saat ini, sehingga kami boleh datang bersama-sama untuk bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Terlebih syukur atas rahmat ulang tahun yang boleh kupercayakan kepada saudara-saudari kami, saudari kami Anita dan juga Pastor Erikson. Semoga dengan rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka tetap sehat, walafiat, semangat, serta mengalami kebahagiaan dan damai-Mu dalam hidup keluarga dan hidup bersama dengan orang-orang yang Kau utus untuk hidup bersamanya, serta sukses dalam setiap usaha rencana pekerjaan. Syukur atas segala rahmat berkat-Mu lewat doa-doa kami bersama Bunda Maria, terlebih yang Kau nyatakan bagi saudari kami Ibu Eni Fang yang boleh semakin pulih dari penyakitnya. Semoga terjadi karena kuasa kasih-Mu, menyertai para dokter dan siapa saja yang menanganinya, sehingga saudari kami ini sungguh semakin merasakan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu. Semoga berkat-Mu semakin Kau limpahkan kepadanya. Juga semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Hengki Gohari yang sudah 2 tahun, kiranya Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Beginilah firman Tuhan Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan itu. Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambilnya dari manusia itu, dibangunlah oleh Tuhan Allah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia telah diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki
akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Berbahagialah setiap orang yang bertakwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat keturunan anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, untuk waktu yang singkat, Yesus telah direndahkan di bawah malaikat-malaikat. Tetapi oleh derita kematiannya, Ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang sesuai dengan keadaan Allah, Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya Ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebutkan mereka saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, Haleluya,
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpuji Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, sehat-sehat, bahagia sampai saat ini. Agak kurang-kurang kedengaran. Ditanya bahagia ya agak kurang-kurang, berarti ini mungkin karena agak panas-panas ini cuaca. Katanya ini cuaca panas, jadi ya. Tapi bagaimanapun juga Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, walaupun cuaca panas dan mungkin tidak terlalu bahagia, tetapi paling tidak bahwa kita boleh berkumpul bersama pada malam hari ini untuk menyatakan kesatuan kita dengan Allah dan juga mengungkapkan kebersamaan kita. Dan melalui sabda Tuhan pada kesempatan ini kita diingatkan kembali bagaimana indahnya persatuan itu yang senantiasa sungguh didambakan oleh Allah sendiri. Sehingga melalui sabdanya pada kesempatan ini kita sebagai umatnya diangkat menjadi mempelai Kristus. Tanpa digarisbawahi apakah mempelai laki-laki atau mempelai perempuan. Ya, kalau laki-laki maka kalau kita adalah laki-lakinya, ya maka Kristus akan menjadi perempuannya mungkin, atau kita balik ya. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, apa yang diharapkan adalah persatuan yang dilambangkan dalam persatuan sebagai suami istri. Maka kesatuan laki-laki dan perempuan merupakan teladan bagi seluruh ciptaan. Ketika bacaan kita
dari kitab suci pada hari ini menasehati bahwa segala yang diciptakan oleh Allah terpanggil untuk mengosongkan diri dan bergantung penuh kepadanya. Dan itulah cinta agape yang Tuhan kehendaki dari diri kita yang berasal dari Dia sendiri. Bacaan pertama berisi sambungan kisah penciptaan yang berpuncak pada penciptaan manusia perempuan. Setelah Allah menciptakan semua hewan dan meminta partisipasi manusia untuk memberi nama dalam Kejadian 2 ayat 19-20, Allah memuncaki seluruh kisah penciptaan itu dengan menciptakan seorang perempuan. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu dalam kitab Kejadian. Maka Allah tidak sekedar menciptakan perempuan sebagai teman hidup, pelengkap kesendirian seorang pria. Dengan menciptakan mereka berdua, Allah juga mau menjadikan mereka wajah kesempurnaan Allah dan ciptaannya sendiri. Allah ingin mereka sebagai contoh persekutuan hidup seluruh ciptaan. Allah ingin mereka jadi teladan untuk seluruh ciptaan dalam penyerahan diri kepada Allah, keterikatan satu sama lain, pengosongan diri, dan saling melengkapi. Ia ingin mereka menjadi rasul sekaligus sebagai hati Allah bagi dunia yang lain, menjadi sejarah dan dari seluruh ciptaan yang ada. Maka kita wajib untuk memelihara hal itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, terlebih pemeliharaan itu kepada orang yang paling dekat dengan kita, dan itulah keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Yesus menegaskan poin ini dalam Injil. Hal itu bermula dari pertanyaan kaum Farisi tentang soal izin perceraian suami istri dalam sejarah bangsa Israel yang pernah dilakukan oleh Musa, pemimpin mereka. Yesus dengan tegas menanggapi bahwa pemberian surat cerai yang dilakukan oleh Musa itu lahir karena pembangkangan, ketidaksetiaan kepada hukum Israel sendiri. Musa menyebutnya dan memberikan hal itu, tetapi Yesus sendiri tidak merestui perceraian itu. Justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Yesus bahkan menegaskan, pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka, bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu dalam bacaan Injil. Yesus ingin menegaskan betapa persekutuan hidup suami istri tidak sekedar perjanjian antara manusia, tetapi sesuatu yang diciptakan oleh Allah sendiri. Perceraian lalu ibarat membatalkan dan menolak penciptaan Allah. Ingin keduanya menjadi model, saksi ketaatan dan penyerahan diri secara total kepada Allah di hadapan ciptaan lain. Inilah alasan ketika orang membawa anak-anak kepada Yesus, lalu Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah.
Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Karena krisis kesaksian hidup soal penyerahan diri pada Allah, Yesus menunjukkan kepolosan diri dan ketergantungan diri anak-anak kecil sebagai model bagi semua orang untuk hidup di hadapan Allah. Jadi ini kaitannya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sehingga yang diminta oleh Tuhan adalah cinta yang sungguh-sungguh keluar dari diri kita dan memberikan diri kita sepenuhnya kepada orang lain, kepada dunia ini. Demikian juga kalau kita mengatakan kita mencintai Tuhan, lalu kita keluar dari diri kita dengan segala keberadaan dan keterbatasan kita tentunya, tetapi tidak merasa malu. Dikatakan dalam kitab Kejadian, keduanya menjadi telanjang. Apa artinya bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih kalau kita adalah mempelai Kristus? Maka di sini selalu ada pembaharuan diri terus-menerus di hadapan Tuhan. Kita datang untuk menelanjangi diri kita di hadapannya dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya, apapun persoalan kehidupan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Dan dengan demikian, itulah yang dikehendaki Tuhan dari diri kita. Maka sekali lagi gambarannya bagi kita yang menjalani hidup berkeluarga, kalau kita sungguh-sungguh membangun cinta atas kasih dan cinta Tuhan, maka sebagai seorang istri atau seorang suami, sungguh-sungguh dengan penuh penyerahan diri keluar dari diri kita untuk menerima pasangan kita apa adanya tanpa tuntutan yang melampaui kemampuan yang ada pada diri istri atau suami kita. Dan dengan demikian kita diharapkan untuk melihat seluruh situasi, konteks kehidupan yang kita perjuangkan dalam seluruh kehidupan kita, dan kita tidak memaksakan kehendak kita, ego kita, karena kalau dua-duanya bertahan pada sikap ego masing-masing, karena setiap manusia pasti punya egonya, dan kalau hal ini tidak diimbangi dengan iman dan keyakinan dan hidup dengan kasih Tuhan yang disebut dengan kasih agape, maka hal ini sulit. Maka dihadirkanlah kepolosan seorang anak yang sungguh percaya, mempercayakan diri sepenuhnya kepada orang tuanya. Demikianlah kita, kalau kita sungguh mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka apapun persoalan kehidupan akan sentiasa menjadi bagian salib kehidupan yang harus kita perjuangkan. Hal ini boleh menjadi bagian untuk hal itu bisa tercapai. Maka bacaan kedua dari surat Ibrani menunjukkan teladan pengosongan diri, penanggalan diri demi ketaatan kepada Allah itu ada dalam Kristus sendiri. Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karenanya penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Dan karena mengalami maut bagi semua manusia, maka seluruh umat manusia yang percaya kepadanya juga akan mengalami pemulihan dan kemuliaan yang hidup bersatu sepenuhnya dengan Tuhan. Yesus tidak mempertahankan keallahannya Bapak Ibu Saudara terkasih, tetapi dia masuk dalam kehidupan kita yang paling hina dan paling rendah. Dan dengan demikian, dengan perendahan itulah maka dia dimuliakan oleh Bapaknya. Maka kita pun Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau sungguh mau melihat kemuliaan Tuhan, mari kita mengosongkan diri kita di hadapan Tuhan dan membuang dari diri kita yang menjadi penghalang untuk bersatu dengannya. Maka kita akan sungguh melihat bahwa kehidupan ini sungguhlah indah untuk sungguh saling membuka hati kita satu sama lain di dalam menjalani kebersamaan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita sungguh berada sebagai mempelai Kristus, bersikap seperti anak kecil, penuh penyerahan diri sepenuhnya kepada Bapa di surga, dan kita coba hayati dalam hubungan relasi kita satu sama lain, terlebih dalam hubungan suami istri, hubungan keluarga.
sehingga anak-anak sungguh merasa diri sebagai anak yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada orang tuanya. Pasangan suami istri sungguh saling membuka hatinya keluar dari dirinya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada pasangannya. Dan di sanalah kuasa Tuhan akan semakin boleh kita nikmati. Karena setiap kita manusia yang memiliki sikap rendah hati, penuh penyerahan diri, terbuka satu sama lain, sungguh akan menemukan kekuatan yang kita percaya berasal dari Tuhan. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa umat. Marilah kita mohon kebijaksanaan kepada Allah untuk menghargai anugerah-anugerahnya dengan penuh rasa syukur, serta untuk memakainya demi kepentingan semua orang. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan jadikanlah kami bijaksana. Tuhan jadikanlah kami bijaksana. Saya ulangi, kita menjawab, Tuhan peliharalah kami dalam kasih-Mu. Tuhan peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi gereja mempelai Kristus. Ya Bapa, semoga gereja selalu setia kepada semangat Injil dan kepada kasih Kristus yang membebaskan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi keluarga-keluarga yang dibangun atas dasar kasih yang tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ya Bapa, semoga dengan adanya keluarga-keluarga yang berdasarkan kasih sejati, kami semua tertolong untuk lebih memahami dalamnya kasih Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi keluarga-keluarga retak dan pasangan-pasangan yang mengalami kegagalan. Ya Bapa, semoga masyarakat menunjukkan pengertian bagi mereka yang mengalami masalah-masalah keluarga, dan semoga Allah mengasihani mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi kaum muda yang sedang mempersiapkan perkawinan. Ya Bapa, semoga kaum muda belajar dari pengalaman hidup bahwa kedalaman dan keindahan kasih terletak dalam kemurahan hati dan kesediaan untuk berbagi bersama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi mereka yang tidak menikah demi kerajaan Allah. Ya Bapa, semoga mereka yang tidak menikah tidak menjadi orang yang menyendiri, melainkan hati mereka terbuka lebar dan penuh perhatian bagi semua orang serta kebutuhannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi keluarga-keluarga di paroki kita ini. Ya Bapa, semoga keluarga-keluarga Katolik menghargai doa rosario sebagai doa keluarga dan mendoakannya dengan baik, khususnya dalam bulan rosario ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan peliharalah kami dalam kasih-Mu. Kami berdoa pula,
Bagi saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, saudari kami Anita Giri, Pastor Erikson se-ICM, dan mungkin masih ada yang tidak bisa kami sebut. Engkau sendiri yang mengetahuinya Tuhan. Semua berkat-Mu semakin melimpah bagi saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya ini. Semakin damai dan bahagia dalam seluruh kehidupan, sukses dalam setiap usaha rencana pekerjaan, sukacita senantiasa menjadi bagian kehidupan untuk semakin bahagia memperjuangkan hidup dan juga dalam seluruh kebersamaan bersama dengan seluruh keluarga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Kami juga bersyukur bersama dengan Eni Fang yang semakin merasakan penyembuhan setelah mengalami sakit penyakit operasi. Semoga kekuatan-Mu yang semakin dialami dalam kehidupannya sungguh semakin memulihkan saudari kami ini sehingga semakin pulih. Bahkan mereka yang masih tetap mengalami perawatan terus-menerus baik di rumah sakit maupun di rumah, semoga suatu saat mereka boleh pulih dari penyakitnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Kami juga mohon anugerah keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami, terlebih bersama dan keluarga mendoakan Hengki Kohari yang telah 2 tahun Kau panggil dari tengah-tengah keluarga. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara kami ini Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan dalam seluruh perseran di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Sejenak depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Allah Bapa kami, sudilah hadir dengan kesetiaan-Mu di mana saja orang berkumpul untuk membangun persekutuan cinta kasih dan persahabatan. Dan pingilah kami agar cinta kasih kami tahan uji sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Mada Bakti 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga berhias
Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga kami pun saling mencintai satu sama lain sebagaimana diteladankan oleh Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua,
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku, ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, dan Uskup Koadjutor kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami intensikan pada hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, sebab kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu dan sama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Kami mohon semoga cinta kasih yang telah Kau tanamkan dalam diri para suami istri semakin tumbuh dan berkembang hingga gereja-Mu dapat menjadi tanda kehadiran-Mu di dunia ini sambil menantikan keselamatan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolektif pemeliharaan gereja dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu 5 dan 6 Oktober 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 28 dan 29 September 2024 20.304.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja 13.630.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gedung gereja 820.000 rupiah. Kotak gerbu bulan September 1.986.000 rupiah. Kolekte misa requiem 687.000 rupiah. Kolekte 3 kali misa perkawinan 2.415.000 rupiah. Sumbangan untuk Gua Maria Ibu Sisilia Jaya 500.000 rupiah. Sumbangan bangku Sapa Bayo-Bayo NN 2 juta rupiah, NN 1 juta rupiah, NN 2 juta rupiah. Almarhum Ferdi Andri Bali 4 juta rupiah. Toko Mursalim 2 juta rupiah, NN 2 juta rupiah. Luciali 2 juta rupiah. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Gevariel Roy Wijaya dan Gabriela Gisavita Ferdinand. Pengumuman kedua. Seper Hiskia Eman dan Gerda Cindy Cornelia Lomo. Pengumuman kedua. Franciscus Boben dan Monica Tamba. Pengumuman pertama. Wilsem dan Anastasia Fidelia Yoel. Pengumuman pertama. Kevin Apriliano dan Erika Priscilia Liwan. Pengumuman pertama. Felix dan Vivi Hokil. Pengumuman pertama. Jeffrianus Gadul dan Lensiana Suryanti Murni. Pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 4. Pertemuan bulanan WKRI Cabang Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Selasa 8 Oktober 2024 yang akan diawali dengan doa rosario pukul 5 sore yang bertempat di Goa Maria Kristus Raja Andalas. Setelahnya dilanjutkan dengan rapat di ruang rapat lantai 2. 5. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada Minggu 20 Oktober 2024 dengan syarat fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir atau surat keterangan lahir. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, disilahkan ke kantor sekretariat untuk mengambil formulir. 6. SMP Katolik Raja Wali telah membuka pendaftaran bagi peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sebagaimana kita sudah tahu bahwa nanti perayaan pesta pelindung kita akan kita puncaki pada saat perayaan Kristus Raja Semesta sebagai pesta pelindung kita. Lalu sudah ada panitia kecil yang dibentuk dan sudah merencanakan beberapa hal baik bagi kita semua, utamanya dari rukun dan wilayah, supaya kita respon apa yang menjadi kegiatan itu, sehingga nanti dalam acara puncak di mana kebersamaan akan kita ungkapkan lewat perayaan
penerimaan Kristus bagi anak-anak kita dan perayaan agung, perayaan 85 tahun paroki kita, mudah-mudahan semakin memberikan semangat bagi kita untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam kebersamaan kita. Tentu terima kasih atas seluruh kebersamaan pada kesempatan ini, seluruh petugas liturgi yang telah mengambil bagian, juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi yang senantiasa juga mempersiapkan sebelumnya. Dan tetap diingatkan kepada kita juga bahwa selama bulan Rosario, sejauh memungkinkan bagi kita rukun mengadakan doa Rosario sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Kemudian juga di WA Depas itu juga sudah diberikan jadwal untuk tetap mengisi seluruh doa-doa sepanjang bulan Rosario di depan Gua Bunda Maria, Kristus Raja Andalas yang sudah kita berkati pada tanggal 1 kemarin. Sehingga diharapkan bahwa itu tempat doa yang senantiasa boleh semakin membantu kita untuk mempersatukan diri sepenuhnya dengan Allah dan Yesus Kristus melalui doa Bunda Maria. Sekali lagi kepada kita semua ucapkan limpah terima kasih. Mari kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 545. Rosa